menyalin itu tidak sembarangan. Dia menyalin dengan cermat, ya. Tetapi kenapa dia ganti kata-kata itu? Kenapa dia tidak katakan pemerintah tapi dia ubah jadi gembala? Coba kita lihat, saudara lihat di sana Mika pasal 5, ya. Lihat Mika pasal 5 di ayat 3. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Adonai Elohimnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar. Jadi di ayat 3 itu Mika dia memakai perkataan menggembalakan. Karena itu saya percaya bahwa Matius itu menulis menggembalakan. Dia menggabungkan dua ayat yang ayat 2 dan ayat 3, dan kemudian dia menulis mengembalakan. Nah, perbedaan satu kalimat ini, satu kata ini saja itu bisa jadi masalah, saudara. Jadi saya pernah membaca itu dari arti-misionaris Yahudi, ya. Dia mengatakan sekali lagi di sini dia bilang ini Matius sudah ngobok-ngobok kitab suci orang Yahudi. Kitab suci orang Yahudi, Nabi Mika itu sudah diubah oleh dia. Dan memang satu kata bisa jadi masalah, saudara, ya. Satu kata bisa jadi masalah. Seperti kemarin waktu kita lihat ada demo dan sebagainya, itu karena apa? Karena ada satu kata katanya waktu dia cuplik-cuplik, dia edit lagi, ada satu kata, jangan dibohongi surat Al-Maidah. Tapi sebetulnya yang sebetulnya diucapkan oleh Ahok adalah jangan dibohongi pakai surat Al-Maidah. Artinya bukan surat Al-Maidah yang bohong, tetapi yang bohong adalah orang. Ya, nah itu satu kata saudara bisa berubah semua. Karena itu satu kata ini pun bisa dipermasalahkan, saudara. Ya, dan jadi karena itu kita mesti belajar kitab sucinya di akhir zaman ini supaya jangan disesatkan, jangan disesatkan oleh pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Kita mesti baca itu dengan cermat. Jadi perkataan gembala di sini itu bukan dikarang oleh Matius. Dia ambil dari kitab Mika yang sama dari ayat 3. Jadi benar sekali. Jadi ini sangat akurat. Nah, kemudian ada bagian yang dia tulis. Bagian yang ada tulis ini adalah yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nggak ada. Di sini nggak ada. Titik di sini. Jadi dia nggak tulis semuanya sini. Nah, coba kita lihat. Ini sebetulnya satu bagian yang penting sekali, ya. Jadi kita coba lihat. Saya percaya bahwa tidak ada maksud dari Matius untuk menghilangkan itu, tetapi sesuai dengan konteks yang dia tulis, dia sebetulnya cukup dengan menggembalakan umat Israel. Tetapi sekarang kita coba lihat secara menyeluruh, secara lengkap, apa ini, bagaimana permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Apa artinya itu? Berikut. Nah, kita coba lihat ini, saudara, ya. Jadi saya kira kita coba lihat dalam bahasa Ibraninya, ya. Di sini Beata Bethlehem Efrata, ya. Jadi engkau Bethlehem di Efrata, Sair, Ligyot, Bealfei, ya, Bealfei, nggak ada titiknya, Bealfei, Yehuda, ini Yehuda, ya, Yehuda, Mimeka, Ligyot, kemudian Israel, ini Israel, ya, Israel, Umosaotaf, Mikedem, ini Mikedem, lalu Mimei, tapi ada yang membaca ini Miyemei. Kalau di Ishak Safira dibaca ini Miyemei, walaupun kita nggak lihat di sini ada tanda apa yang lain, tapi dia
tulis di bukunya itu BMA, jadi saya juga memakai BMA Olam, ya. Jadi itu coba tadi kita udah lihat bahasa Indonesianya, coba kita lihat sekarang di sini, saudara, kata-katanya langsung dari bahasa Ibrani. Jadi engkau Bethlehem Efrata. Jadi Bethlehem Efrata ada di Israel sekarang ada dua Bethlehem, yang satu di Efrata, yang satu di daerah Zebulon katanya ya. Jadi kalau kita lihat itu ada yang ada juga nama Bethlehem di daerah Zebulon di utara. Lalu kemudian timbul argumen bahwa ternyata bisa aja dia di utara bukan di selatan. Tapi jelas sekali nubuat Nabi Mika mengatakan bahwa Bethlehem di Efrata. Ini dia. Dan Efrata itu adalah dekat Yerusalem. Itu adalah satu padang pengepalaan. Jadi jelas ini adalah Bethlehem yang ada di dekat Yerusalem, dekat Yudea. Ya, daerah Yudea, daerah orang Yehuda. Kemudian Zair itu kecil. Zair itu kecil. Kemudian ini Alfei itu, dan tadi Alfei itu ribuan ya, ribuan. Di antara ribuan yang lain maka engkau sebenarnya kecil, tetapi dari yang kecil itu akan tampil pemerintah. Mosel itu pemerintah Mosel, dan kemudian di sini Mikedem itu dari zaman purba, dari zaman yang lama, ancient. Kemudian Miyame itu hari-hari jamak, dan Olam itu kekekalan. Nah, kita lihat di sini bagaimana seorang Mesias kalau dia itu cuma manusia biasa. Tadi kita bagian yang pertama kita tunjukkan bahwa dia manusia. Dia itu ada dalam sebagai warga Israel. Nah, sekarang bagaimana kemudian dia itu dikatakan di sini bahwa dia ada dari zaman purba dan dari kekekalan kalau dia cuma manusia. Karena itu dia mesti sesuatu yang lain, dia punya dimensi supranatural. Nah, kita lihat Mikedem ya, Mikedem yang ini, Mikedem itu ada sebelum, ya, artinya dari zaman purba, artinya sebelum Adam jatuh dari dosa. Sebelum Adam jatuh dari dosa, ini Mikedem. Jadi kalau kita jalan-jalan purba yang mana? Ada begitu banyak, begitu panjang ininya waktu ya. Ini sebelum Adam jatuh dalam dosa, dia sudah ada. Artinya apa itu? Artinya dia punya dimensi ilahi. Kemudian Miyeme Olam, kekekalan. Kekal itu adalah sebelum ada waktu, sebelum waktu diciptakan. Artinya dia bukan ciptaan, ya. Jadi kita bisa melihat ayat yang menyatakan bahwa di Bethlehem akan tampil seorang pemerintah yang dari zaman purbakala, dari hari-hari kekekalan, yang seperti yang dibuatkan oleh Nabi Mika, itu adalah bicara tentang keilahian manusia. Jadi, ya, kesimpulannya bahwa kelahiran Yeshua Mesias itu jadi penting sekali, bukan cuma bicara tentang kemanusiaannya, bukan juga cuma bicara tentang keilahiannya, tetapi dua-duanya. Dia manusia, dia punya kemanusiaan dan dia punya keahlian, dan kita bersyukur bahwa Tuhan Bapa di surga memberikan firman-Nya menjadi manusia, firman yang hidup menjadi manusia, tinggal di antara kita, bersuka bersama dengan kita, bertabernakel bersama kita, bersyukur dengan kita, dan ini adalah waktu sukacita kita. Kesimpulannya itu bahwa dia manusia, dia juga ilahi. Karena tanpa dia menjadi ilahi, maka tidak mungkin, saudara, seorang Mesias tidak ilahi, tidak mungkin. Kenapa? Karena Mesias dia harus menghakimi manusia. Semua manusia dihakimi oleh Mesias. Bagaimana seorang manusia bisa menghakimi orang yang lain? Bukankah penghakiman itu adalah haknya Tuhan? Jadi dia mesti Tuhan. Amin, saudara. Ya, biar ini menjadi satu dorongan bagi kita untuk semakin mengasihi Dia. Ada satu lagi? Ya, oke, kita indikan bahwa 7 hari raya kalau begitu itu adalah rencana keselamatan yang besar bagi umat manusia melalui Mesias. Semua hari raya itu bicara tentang Mesias. The 7 feasts of the Lord is the gospel in its fullest sense and most comprehensive meaning. Ada lagi? Oke, yang terakhir, karena demikian besar
Bapa Elohim mengasihi dunia ini, maka diberikannya anak yang tunggal, barang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal.